Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Syamil, mahasiswa semester 5 dari kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Kemudian kesibukan saya saat ini saya bekerja part-time sebagai coding mentor di Tender Academy. Saya mengajari coding untuk anak SD, SMP, dan SMA, mengajari basic coding dan membuat project-project uh, di Scratch untuk membuat game dan membuat project di Python juga dan data science. Kemudian ada beberapa project-project yang game juga. Untuk uh, keahlian saya dari awal kuliah saya mendalami bahasa Python untuk bahasa programannya. Kemudian untuk project yang saya sedang kerjakan itu ada beberapa. Saya ada project itu saya membuat AI chatbot. Saya mempunyai server di rumah memakai Proxmox dan uh, memakai VM Ubuntu untuk membuat AI chatbot ini menggunakan model dari Olama. Kemudian saya sudah membuat project aplikasi mobile juga dan ini juga sebenarnya tugas kampus. Cuman saya ingin develop lagi jadi seperti SaaS gitu. Jadi nanti bisa dipakai uh, di real world gitu. Jadi bisa dipakai di masyarakat untuk aplikasi mobile web. Kemudian saya ada membuat website juga, uh, website uh, e-learning management system. Kemudian ada website-website lainnya yang sedang saya kerjakan. Kemudian saya tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Kemungkinan ada rencana sih pulang pergi ya, dari kalau misalnya jadi di Berani Digital ID karena tempatnya di Depok dan posisinya nggak terlalu jauh dari rumah saya. Jadi ada rencana pulang pergi dan ekspektasi saya dari program internship ini yaitu saya bisa mempelajari lebih dalam, mendapatkan technical skill Odoo dan ERP system karena Odoo itu adalah most popular open source ERP platform. Saya ingin lebih dalam mendalami Odoo ini, kemudian internship ini bisa menjadi stepping stone saya juga untuk menjalani karir sebagai software engineer. Kemudian saya bisa mengembangkan diri saya untuk real world development experience. Saya ingin experience bagaimana software development dilakukan di production environment dengan real user dan business impact. Yang paling saya harapkan sih sebenarnya kesempatan untuk contribute meaningful value sambil belajar dan grow sebagai developer. Kemudian saya akan lanjut ke technical demo penjelasan project. Ini struktur foldernya seperti ini, yang core_underscore. Di dalam ada 3 folder, model security views, dan ada 2 file, .py dan manifest.py. Dan dalam model ini ada ini.py juga dan core incident.py. Ini ada .csv untuk access thread-nya. Views ini untuk tampilannya. Saya lanjut ke core incident.py-nya. Jadi ini core_incident.py ini adalah core dari aplikasinya.
Jadi ini import library ya, model dari Odo-nya. Kemudian ini saya membuat kelas untuk core incident ini. Saya pakai underscore name ini sampai kode insiden itu mendefinisikan technical name, database table akan auto generate sebagai kode insiden. Kemudian ini customer underscore ID. Ini ada relational fit, yaitu many to one relationship. Jadi many incident to one customer, satu customer bisa punya banyak incident reports. Kemudian satu insiden hanya bisa untuk satu customer saja. Ini ada shipment unfinding juga coming to one. Dan saya memakai model underscore name ini, saya memakai REST partner. Kenapa saya memakai REST partner? Karena ini adalah reuse existing audio models instead of create redundant table. Dan REST partner juga sudah memiliki beberapa field dalamnya, itu names, address, nomor telepon, dan email. Dan saya memakai REST partner ini sebagai placeholder juga. Dan ini untuk incident type-nya, untuk memilih tipe dari insidennya. Ini ada hold, ada 4 tipe, ada hold, lost item, delay, dan orders. Kemudian ini untuk memilih waktunya. Ini untuk severity field selection-nya, ada low, medium, dan high. Ini deskripsi detail kejadian insiden, pencatatan. Kemudian ini ada field selection-nya, ada draft, follow up, dan done. Kemudian ini ada SQL constraint-nya. Jadi saya memakai SQL constraint ini agar jadi tidak mungkin ada same customer experience, same incident type di exact same time. Jadi ada customer yang sama dengan incident type-nya sama juga di dalam waktu yang sama juga. Jadi dengan adanya SQL constraint ini dia bakal mencegah adanya duplikasi data. Gitu. Kemudian ini untuk bisnis logic di dalam Odo ini, di dalam core incident ini. Tapi sebelum itu saya akan mendemokan dulu core incident-nya. Misalnya ini ada ini tak untuk tampilannya. Misalnya saya buat insiden baru. Ini barang tertinggal. Pelanggan misalnya namanya Budi. Kemudian ini untuk quotation itu optional. Dan tipenya ini misalnya lost item, urgensinya high misalnya. Untuk time-nya segini, kita coba follow up. Kemudian bisa kita lihat, nah ini sudah muncul. Dan ini statusnya follow up karena belum di resolve. Kalau sudah di resolve, kita coba resolve. Oke, nanti ini status penanganan insidennya sudah ada. Nanti di sini juga statusnya sudah ada. Misalnya kita coba buat baru. Sebelumnya kita copy dulu ini ya, waktunya. Saya barang tertinggal juga. Budi. Habis itu tipenya lost item. Ini kita copy aja. Ini urgensinya high. Kita coba. Oke, ini version error karena pelanggan tipe dan waktu sudah ada sama. Jadi operation nggak bisa diselesaikan karena ada yang skill constraint ini. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke explain logic dan constraint-nya. Oke, ini jadi ini kode di balik bisnis logiknya. Ini ada
function untuk action mark follow up, ini untuk resolve-nya, dan ini API constraint-nya. Jadi ini untuk tombol mengubah state dari drive ke follow up, dan ini mengubah state ke down, dan set resolve at dengan waktu sekarang. Jadi ini untuk action resolve ya, dan ini untuk API constraint-nya. Jadi jika status down follow up not wajib diisi, dan jika misalnya waktunya sama, ini akan muncul errornya seperti itu. Kemudian untuk proses pengerjaan, pertama saya clone terlebih dahulu untuk audio repositorisnya dari GitHub-nya langsung. Kemudian saya ini folder audionya. Kemudian saya membuat folder custom add-ons di dalam audio ini. Kemudian di dalam ini ada Courier_file ini untuk pembuatan modul audio ini. Kemudian saya membuat 3 folder utama, itu model, secret, dan views. Kemudian ada 2 file, dan di dalam model ada init.py, CodeIncident.py, secretnya ada .csv-nya, ini tampilan XML-nya, dan readme.md-nya. Kemudian ini sudah. Kemudian setelah selesai saya melakukan commit ke GitHub. Tuh di sini. Nah, ini untuk commit ke GitHub-nya. Melakukan commit satu-satu, yaitu ada pertama ini untuk modelnya, untuk commit model, kemudian diffuse dan menu, dan ini access track untuk insidennya, dan terakhir ada .readme, readme.md-nya seperti itu. Ini untuk readme.md-nya. Di struktur modulnya seperti ini. Gitu. Untuk kendala pengerjaan, sebenarnya saya nggak terlalu banyak kendala untuk pengerjaan ini, karena saya membaca dokumentasi juga dan menanyakan ke AI juga untuk melakukan problem solving ini. Jadi untuk kendala dalam pengerjaan itu tidak terlalu banyak kendala sebenarnya dalam pengerjaannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.